update bahwa apa saja yang harus dikumpulkan, berisi berapa orang dan lain sebagainya. Barangkali tadi tidak sempat dicatat bisa dibuka kembali di materi ini. Kemudian ini adalah timeline progress kita. Jadi di sini sudah ada kayak link. Nanti kalau diklik itu bisa langsung ke linknya masing-masing. Ya, jadi bisa langsung diklik. Dan seperti ini link laporan CAPDI. Ini hanya untuk CAPDI ya. Jadi kalau bisa ini tidak usah diklik dan nanti kalau bingung. Jadi langsung aja ke link laporan GWRT. Dan link laporan tanpa yang untuk guru, kemudian link laporan siswa untuk master tanpa itu juga sudah disediakan. Jadi kita bikin. Sekarang saya beri contoh untuk ya. Jadi saya beri contoh untuk yang link laporan BWRT yang nanti hari ini kita buat. Misal ini dengan link laporannya dia akan pergi ke Google Form seperti ini. Kemudian cabang dinas pendidikan wilayah kita pilih yang Jombang. Kemudian berikutnya, nah, di sini ada data pengumpulan tugas. Untuk yang GWRT ini satu laporan satu akun belajar ID milik Bapak Ibu di sekolah masing-masing. Yang satu orang satu laporan. Dan yang hanya memiliki akun belajar ID karena ditanyakan nama akunnya. Lalu bagaimana dengan Bapak Ibu yang tidak memiliki akun belajar ID? Maka untuk keputusan tersebut saya serahkan kembali kepada kebijakan sekolah masing-masing. Nanti jaringan yang ada di sini silakan lapor kepada Bapak Kepala sekolahnya apa yang sebaiknya dilakukan kepada guru yang mungkin masih belum memiliki akun belajar ID. Apakah diberikan tugas yang sama, tapi tempat laporannya beda, atau mungkin mengumpulkannya di kurikulum begitu misalnya, atau bagaimana terserah, atau domisili itu terserah. Itu kebijakan dari sekolah Bapak Ibu masing-masing. Asalkan bagi kami di tugas pematik ini dari untuk meraih daerah champion ini yang wajib adalah yang memiliki akun belajar ID. Paham ya? Nah, sehingga di sini diisi nama lengkap, asal sekolah, kemudian jenjang jabatan, akun belajar ID-nya apa, kemudian dikirimnya tugasnya itu di link bukti karya PNM. Jadi kemarin itu ada yang laporan dari dashboard itu. Di dashboard ini ada yang laporan begini, link PNM gitu kan pertanyaannya. Jawabannya ya, tidak ada. Itu kan. Jadi ditanyakan link PNM-nya itu mana gitu. Itu yang dilaporkan. Seperti ini ya ada lah gitu ya nanti ya itu ada. Kita bisa cek di sini. Dan jadi diharapkan Bapak Ibu tidak melakukan kesalahan yang sama, sehingga di sini tolong ditulis linknya, link PNM-nya, bukan link profile PNM ya Bu, link bukti karya PNM, bukti karyanya apa? Ini tadi perangkat ajar yang diupload dan bentuk PDF itu di PNM tadi. Paham Bapak Ibu? Misalnya, baik. Nah, ya kalau sudah dikirim. Kemudian yang kedua adalah link laporan guru tanpa. Jadi sudah disampaikan untuk yang tanpa satu tugas berapa guru? 2. Nah, ini bisa dimodif atau misalnya yang satu punya akun belajar, yang satu nggak punya. Atau dua-duanya sama-sama punya akun juga nggak masalah. Tapi jangan sampai dua-duanya tidak punya akun. Ya, karena yang di-upload itu adalah lagi-lagi link bukti karya PNM. Sedangkan yang punya PNM kan yang punya akun belajar ID yang tidak bisa akses itu. Jadi kita nggak mungkin pakai yang tidak punya. Jadi ini sama caranya seperti tadi, kita pilih gelombang. Kemudian kita isi datanya di sini, nama lengkap guru pertama dan nama lengkap guru kedua. Kan ada dua guru. Ya, nama lengkap guru pertama, guru kedua, asal sekolah, jenjang, jabatan, akun belajar ID. Dan ini untuk mengakomodir yang tidak punya akun, maka dia tetap akan mendapatkan link sertifikatnya dari itu. Yang akan dikirim ke akunnya temannya. Akun email dari temannya, email belajar ID temannya. Jadi meskipun dia tidak punya akun belajar ID, tapi dia membantu untuk berkolaborasi mengerjakan bahan ajar ini, nanti juga akan mendapatkan sertifikat. Begitu. Nah di sini akun belajar ID yang sudah punya, jadi kolaborasi ya Bapak Ibu, jadi yang tak punya nanti gabung. Atau kalau dua-duanya punya, maka hanya satu yang
dipilih akunnya, tapi namanya dua loh ya, karena tugasnya. Kemudian link tugas yang sudah diunggah di bukti karya PLC. Begitu. Baik, untuk yang berikutnya ini laporan siswa. Untuk yang penugasan siswa, insya Allah nanti akan saya jelaskan kembali kepada siswa. Kita sedang menunggu surat tugas atau mungkin nota dinas yang dari Capdim, kapan ya, kapan kira-kira pelaksanaan sosialisasi untuk siswanya. Jadi nanti di sana saya juga akan menjelaskan cara uploadnya, karena di dalam sini Bu ada dua jenis yang harus dilaporkan. Nah, nanti pada saat ada Zoom siswanya, mohon untuk didampingi oleh Bapak Ibu yang hadir hari ini. Jadi panitia itu anak-anak nggak ditinggal dulu sendiri gitu. Jadi ada pendampingan. Nah, di sini kan ada nama siswa 1, siswa 2, asal sekolah, nomor HP, akun belajar ID, atau email pribadi. Sehingga tidak ada lagi alasan bagi yang Bu, sekolah saya seluruhnya tidak ada akun belajar ID. Email pribadi dipersilakan untuk siswanya. Ya, Bu, ini kita masih proses pengajuan. Bu, ini kita masih proses pembentukan data dan lain sebagainya. Itu sudah, kalau memang masih begitu, terus anak-anak dibuat berdua, ternyata ada 2 anak ini yang tersisa sama-sama nggak punya akun belajar ID. Silakan menggunakan email pribadi, tidak apa-apa. Tapi yang utama, yang sudah punya akun belajar ID harus menggunakan akun belajar ID. Karena nanti di Canva, kalau misalnya pakai akun belajar ID kan lebih pro gitu ya, lebih banyak temanya yang bisa digunakan. Kemudian nah ini unggah link program Canva. Ini bukan diunggah ke sosmed masing-masing, tetapi paste link program Canva-nya. Mungkin Bapak Ibu biasanya yang buka Canva itu ada namanya buat publikasi link. Ya, nah itu yang dimaksud. Jadi misalnya ini ya, nah ini kita dibagikan, kemudian ada tautan tampilan. Nah, jadi bukan yang ini ya Bu. Kalau yang ini nanti orang yang dikirim kan bisa edit, bisa buka langsung ke sini. Nah yang dikirim ini tautan tampilan di sini. Tautan tampilannya kemudian disalin, nah ini yang ditaruh di dalam sini. Di sini. Unggah link produk Canva ini yang dimaksud. Mau disingkat dengan bit.ly atau SVG terlebih dahulu dipersilakan. Yang penting dia di dalam unggah link produk Canva. Kemudian yang kedua, unggah link Google Drive produk. File yang diunggah berbentuk PDF. Jadi Canva yang seperti ini kan bisa kita bagikan, kemudian kita unduh file PDF. Nah, PDF-nya setelah kita download seperti ini, kan dia hasilnya di PDF. Saya coba bukakan langsung. Kan misalnya seperti ini ya Bu. PDF-nya sudah saya upload di sini. Bapak Ibu sudah bisa semua ya yang seperti ini. Saya. Nah, kan tadi kan saya udah biasa membeli drive ya. Jadi kalau misalnya ada yang kurang paham nanti bisa tanya ke saya. Nah ini link drive-nya, jangan lupa inilah yang dibagikan di tadi. Jadi dibagikan, kemudian siapa saja yang memiliki bisa melihat. Nah kita sambil linknya, ini yang kita masukkan di sini. Mau di sort linknya itu dipersilakan. Paham? Sampun? Baik, sekarang tugas dari Bapak Ibu sambil saya ini membantu Bapak Ibu sekalian, silakan membuat modul aja seperti yang kurang lebih sudah saya kirimkan contohnya di Google Drive tadi di sini. Apakah harus template seperti itu? Tidak. Ya Bapak Ibu, tidak harus seperti itu. Kalau misalnya mau yang sudah jangan punya cara yang kedua tinggal menambahkan link YouTube, link file, materi dan sebagainya bisa. Silakan. Baik yang modul aja. Kita kurang lebih kita selesaikan sampai jam berapa? Ya, jadi ini jam 2 selesai berapa nih? 1 jam. Selesai ya? Bisa kalau SMS kamu.
1 jam sama Bapak Ibu, ya. Ya, 1 jam molornya 1,5 jam. Oke. Ya, nanti setelah itu kita dicoba siapa yang bisa presentasi di depan atas pekerjaan yang dibuatkan. Jadi ini beneran dibuat ini Bapak Ibu. Ya. Betul sekali. Lah, linknya itu tapi jangan semuanya YouTube Bapak Ibu. Ya, LKPD, LKPD, YouTube, yang LKPD-nya bentuknya boleh Canva, boleh Google Sheet, boleh Google Docs, boleh Google Slide, Google Site. Bu, di sini saya kirim contoh atau gini, gimana belum punya bahan? Bu, saya tuh belum punya bahannya. Di tempat berat yang saya kirim kan sudah ada beberapa bahan kan? Ya, dia tetap aja. Ya, sementara 1 tahun juga nggak apa. Jangan masuk di edisi ya Bu, nanti hilang semua. Buat salinan dulu ya. Buat salinan dulu. Ini saya coba kalau misalnya dia pakai Google Sites. Google Sites itu adalah membuat website otomatis dari Google tanpa kita belajar PHP, SQL dan lain sebagainya. Jadi kita langsung membuat websitenya. Ini kebetulan adalah tugas dari kelas perkantoran, otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Jadi tugas kepada anak-anak adalah membuat Google Site. Dan penugasan ini bisa langsung Bapak Ibu masukkan linknya ke dalam modul ajar yang Bapak Ibu gunakan. Contohnya seperti ini, prosedur pengoperasian mesin kantor. Ini website. Website ini sudah yang membuat adalah anak-anak. Nah, jika ada penugasan yang seperti ini, bisa Bapak Ibu masukkan juga ke dalam lampiran atau link yang ada di dalam Google Docs ya. Begitu. Misal contoh Google Sites yang diharapkan, misalnya begitu. Jadi nanti pas jelaskan ke anak-anak, Dek, kalian nanti buatnya Google Sites seperti ini ya. Nah, itu sudah ada link contohnya di dalam sintaks pembelajaran Bapak Ibu, langkah-langkah pembelajaran. Menjelaskan cara pembuatan website. Contoh website yang dibuat dalam kurung linknya masukkan ini. Begitu contohnya, salah satunya. Dan itu semua bahannya sudah ada di dalam Drive. Bisa Bapak Ibu gunakan sementara ini. Baik, bisa kita mulai dari sekarang? Selamat mengerjakan. Apa dulu musik ya begitu? Mungkin musik putar gitu ya. Oke, untuk yang Bapak Ibu yang mungkin bergerak di bidang pengajaran di bidang komputer atau mungkin teknik mesin dan sebagainya, untuk membuat LKPD itu tidak harus selalu vokal atau apa gitu. LKPD mungkin bisa berupa instruction gitu, instruksi gitu kan bisa. Itu juga LKPD. Apapun itu Bapak Ibu yang tersedia saat ini di laptop jenengan. Nah, Bu, LKPD saya itu bentuknya tadinya di Office Word jadi satu di RPP atau modul ajar yang sudah saya buat. Nah, karena ini kita sedang mengubah pola, jadi yang tadinya di Office Word kita Google Docs sekarang gitu. Jadi kalau dipisah terlebih dahulu LKPD-nya di blog, kemudian di copy kita masukkan ke another Google Docs yang baru. Nah, Google Docs yang baru tadi dikasih nama LKPD. Nah, LKPD tadi linknya dimasukkan ke Google Docs yang jenengan buat untuk RPP. Itu bisa. Nah, ini saya menemukan salah satu bahan kerja peserta didik yang kalau kita pakai Google Docs ya. Kebetulan ini di mata pelajaran komputer akuntansi. Ini digunakan pada saat waktu itu saya PKL, jadi anak-anak di tempat kami PKL masih tetap belajar dan mendapatkan materi dari kami. Untuk penugasannya dikumpulkan kapan itu kan sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dan aturan. Jadi nggak setiap hari kayak belajar tugas. Nah, ini lembar kerja peserta didik yang saya siapkan. Dari sini, Bu, itu nanti segitu banyak. Jadi kebetulan ini kita Bu, gambarnya kan ini agak gini kan ya, agak berenang. Ini karena saya pakai print screen. Bapak Ibu kalau punya bentuknya PDF, kemudian ingin memasukkan di sini dan jangan
kalau PDF dibuatkan terus berantakan, jadi kan pakai print screen aja. Kalau lihat dari laptop yang Bapak Ibu punya sekarang, rata-rata sepertinya dari TSP-nya itu sudah aman. Contohnya kita di ini ya, ini saya akan print screen seperti ini. Nanti ada pilihan seperti ini, terus kan begini ya Bu. Nah terus ini nanti saya tempelkan di sini. Saya udah nggak pakai ngetik lagi. Dia jadi gambar yang baru. Nah jadi gambar yang baru, jadi lebih menghemat waktu. Kayaknya semuanya ada di sana. Tinggal PSP itu di deketin dulu. Ya. Jadi mungkin yang dapat LKPD-nya bentuk Word atau apa PDF dan sebagainya ternyata nggak bisa diubah ke Word atau dan sebagainya, bisa pakai PSP gitu. Dan terus ini contohnya ini coba saya masukkan juga, barangkali nanti Bapak Ibu kepingin pakai LKPD ini. Dan anak-anak gimana cara mengerjakan LKPD-nya? Ini kan sama aja kayak di Office Word kan cetak sama mengerjakan gitu kan ya. Mereka saya minta mengerjakan dalam bentuk PDF. Ini salah satu yang mereka kerjakan ini kan. Ada LKPD gitu. Yang kita coba satu yang bahasa pekerjaan anak. Ya. Ini namanya Pori kelas 11 angka 2. Ini hasil LKPD-nya. Dia paham dengan apa yang saya instruksikan, pakai print screen aja. Kemudian dia edit dengan WPS, hasilnya seperti ini diedit. Kemudian di situ ada lagi soal yang disuruh kerjakan pakai silang, dia langsung disilang di situ. Kemudian dia jodohkan tentang langsung seperti ini, dan ini dikirim pakai Google Classroom. Nah ini berarti mengintegrasikan Google Docs perangkat kita dengan LKPD bentuknya juga Google Docs, tapi penugasan dikirim ke Google Classroom. Begitu. Nah itu instruksi seperti itu tuh jelas disebutkan di dalam RPP atau modul Anda Bapak Ibu. Ini saya kirim ya tentang LKPD-nya. Menginstruksikan saja, mengkonstruksikan saja. Sudah ya Bapak Ibu. Waktu kita kurang 30 menit. Penelitian itu cuma juga ya, luar biasa. Saya pernah ke sana 2 kali saya penelitian, ya. Ya. Silakan Bun, ke depan. Bu Riris bisa ya. Dipindah saja. Bantu ya Bu ya. Oke. Ayo Bapak, boleh kanan dengan Ibu ya. Ini siapa yang akan membantu kita? Apa sudah nawati Bu.
iku anake juragan ning. Eh? Iya, Pak. Kolek. Iya. Ayo. Nanti Pak anak Baru dari kepala sekolah ya. ini ribut. Yayasan duwe yayasan ya. Iya. Malah cukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, Terima kasih waktunya. Saya Raisa Aulia dari Pamekasan. Ini sebelumnya harus PDF dulu apa buat? Harus PDF kan dulu apa buat? Iya. Iya. Oke. Ini seandainya sebelum kurang tahu betul apa enggak, nanti kalau misalkan saya kekurangan untuk modulnya saya pakai modul informatika kelas 10 kelas E desain komunikasi visual. Untuk elemennya bertitik komputasional. Nah di sini saya ambilnya adalah struktur kontrol pertahanan. Jadi untuk kegiatannya di sini pertama yang digunakan adalah pretest. Jadi kita pakai quizzes. Di sini saya linkkan linknya ketika quiznya diklik nanti dia akan langsung masuk ke halaman quizzes yang harus dikerjakan. Nanti mereka tinggal start, kemudian mengerjakan soal ini. Kemudian untuk data intinya, nah, karena di sini setelah memberikan pertanyaan pretest, kita melakukan pembelajaran dengan memberikan pertanyaan kompetitif. Nah, untuk pembelajaran yang kebetulan di sini saya karena ngajarnya pemrograman, jadi pakai live coding. Karena live coding nanti anak-anak setelah belajar coding, mereka dituntut untuk membuat kode sendiri secara berkelompok berdasarkan instruksi di alfabet ini. Nah, alfabetnya diklik nanti dia keluar ke Google Doc struktur kontrol pertahanan. Yang alfabetnya yang harus disiapkan peserta. Yang nanti di bawahnya ini ada instruksi untuk mereka. Nah, mereka harus menuliskan kode programnya pada compiler di Pascal. Sebenarnya kita sudah punya aplikasinya di laptop atau HP, tapi kalau misalkan mereka tidak ada di laptop atau HP, bisa pakai online, pakai Word compiler. Ketika diklik nanti akan mengarahkan ke halaman Word compiler dan langsung loading di Word compiler ini. Ini untuk Pascal, karena kita masih pakai Pascal untuk dasar anak-anak karena memang tidak terlalu akan digunakan sebenarnya. Kemudian untuk screenshot hasil output, nanti ketika mereka sudah loading, sudah berhasil, nah screenshot hasil outputnya itu akan dikirim ke Google Form. Nah untuk media, sebenarnya media pembelajaran tadi kan selain live coding, kita juga memberikan media pembelajaran kepada anak-anak itu sehari sebelum atau seminggu sebelumnya. Biasanya saya share waktu itu medianya saya membuat sendiri. Kebetulan saya membuatnya di Canva, kemudian saya publish di sini. Ini saya membuat modul konsep struktur kontrol pertahanan
klik. Salah saya. Saya linknya seperti ini. Linknya nanti harusnya perlu di sini. Nah, ini kalau diklik nanti akan buka namanya mati. Oh, gitu. Kawan piro Pak Mar? Kawan piro ya? Ya, itu pernah membuat ini soalnya. Jadi karena anak-anak kan saya pikir kalau baca modul itu tulisan Pak sumpek, saya sendiri juga sumpek gitu mungkin. Jadi saya buatkan komik mini, cuman ya memang cuma tambahan ada gambar sedikit gitu aja. Nanti mereka setelah membaca sedikit ada gambaran, biasanya saya praktekkan pakai alat coding. Nah ini ada TV-nya, sama TV-nya, kemudian ada bapak mas ya, jadi ada visualnya. Nah ini intronya, kemudian ini media aja yang saya buat di kantor. Ini masih belajar. Nah, simpel aja. Jadi cuma ini intinya seperti ini. Nah, nanti setelah seperti ini, saya kasih lihat lagu programnya saya praktekkan. Kemudian, kalau mau lebih paham, ini kedua materi kedua. Sebenarnya ada materi yang beda lagi, tapi yang lebih bagus lagi ada. Cuma ini seperti berjalan seperti itu. Ini videonya di kantor. Saya publish ini seperti itu. Cuma itu saja link-link yang saya berikan. Untuk penilaiannya saya tidak tahu. Kalau untuk sebenarnya saya di awal, cuma saya nggak kasih tahu link-linknya itu saja. Tidak ada tambahan atau koreksi. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Ibu Raisa luar biasa. Udah menerapkan dari GWME sama kantor. Berarti udah selesai nih Kak. Karena bisnis itu sudah beri saya. Iya, sudah banyak kombinasinya. Iya, memang biasanya rata-rata di guru SMK sudah sering menerapkan mungkin ya Pak. Karena untuk keperluan efisiensi waktu dan tempat mungkin ya. Jadi karena banyak hal yang harus dibuka secara bersama-sama. Tapi sebelum boleh saya tanya untuk refleksi kita bersama sebelum pembelajaran ini kondisi atau jenengan apakah sudah pernah mendapatkan pemaparan seperti ini atau mungkin apa yang bisa diambil dari kegiatan hari ini Bu? Terima kasih sebelumnya Bu Iris. Untuk pembelajaran hari ini sebenarnya untuk pengoptimalisasian Google Search sendiri saya belum pernah ya. Jadi selama ini membuat Google Form, Google Docs segala macam itu otodidak saja. Jadi kira-kira seperti apa? Untuk fungsi-fungsi yang tadi itu baru banget saya terima. Dan itu menurut saya bermanfaat sekali. Karena dari situ kita bisa memudahkan kerja kita dan penyampaian materi kita ke anak-anak. Jadi kayaknya semuanya bisa lebih teroptimalisasi, terintegrasi, terotomasi. Jadi usaha kita untuk menyampaikan materi kita ke anak-anak itu seharusnya bisa lebih mudah. Seperti itu menurut saya. Terima kasih. Sama-sama. Oh iya, satu lagi ya, Luar biasa. Sampai hari ini kita belajar idea. Jangan lupa bahwa proporsional dan persyaratan dari sebuah pembelajaran itu berkembang. Termasuk pembagian alokasi waktu lebih baik. Barangkali dengan adanya masukan dari ini, kadang kita begitu pencegahan dikurangi, digunakan untuk bagian yang lain. Saya tanya satu boleh.
Bapak nggak monggo tulisannya lampiran. Diharapkan ada bahan tadi ini dalam bentuk apa sebenarnya? Oh, buku paketnya. Ya, mungkin. Barangkali nanti kalau dikembangkan bisa ya jadi ya nanti nanti ada masuk link untuk bahan ajar lagi. Kemudian yang keempat ini pun kisi-kisi instrumen dan rubrik penilaian. Kalau rubrik penilaian maksud itu adalah rahasia ya. Ini kan kewenangan guru, karena untuk mengukur dasar belajar. Cuma yang tadi itu kan tidak dilingkan kan. Pertanyaannya apakah kisi-kisi itu boleh nggak kita? Cuma di sini bandingkan dan berikan ya. Iya belum. Jadi aja bisa. Nanti saya ingin mengajak bapak ibu untuk punya penulis sama. Jadi kisi-kisi boleh. Dan kira-kira betul dari bacaan. Jadi kan dulu. Ini kisi-kisi bentuk asesmen dengan apa? Soal apa ulangan tulis? Penilaian kognitif ini saya masukkan di paket krisis, tapi soalnya tuh saya jabarkan di sini. Ini kan kayak ada kunci jawabannya Pak, sama penilaiannya. Kemudian ada, ini mengembangkan proyek. Ini proyeknya ya? Iya. Tadi yang dengan pakai untuk kisi-kisi itu yang mana? Untuk yang kuisisnya atau yang ini? Krisisnya. Kuisisnya ya? Padahal yang sumatiknya menggunakan yang kuisis atau yang ini? Oh iya, sama yang ini Pak, kalau betul. Ini kan ya? Iya. Bapak Ibu sebenarnya kalau kuisis itu untuk formatif ya, itu akan lebih longgar. Kita akan lebih longgar ya. Kecuali kalau sumatik seperti ini. Nah karena ini proyek apalagi, berarti anak-anak harus tahu. Jadi proyek itu kan petunjuknya kan harus jelas. Jadi nanti kiranya nanti anak-anak harus diberitahu tentang langkah-langkahnya bagaimana. Karena dari sebagai asesmen sumatifnya. Ya, itu biasanya itu aja yang perlu saya katakan dari sisi pembelajarannya. Dan kalau ini tidak beliau dulu. Terima kasih ya Pak Ibu, tepuk tangan. Bisa Betul. ya, sama-sama sudah. Bapak-bapak untuk mau kalau ayo Pak, Bapak yang mana ini? Bapak yang mana? Bapak yang mana? Ayo, Bapak, mana ya? Ya bangga. Alhamdulillah. SMK mana Bapak? SMK mana Bapak? Di Tanah. Tepuk tangan lagi Ibu. Terima kasih. Silakan Bapak ini. Dua untuk kata Bapak saya. Sih. Mari sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Musibah Mandung. Seperkenalkan saya Nurwakil, saya dari SMA di Dharma. Saya ini ngajar matematika kelas 11. Matematika nggih. Banyak teman saya di sini dari SKD. Apa? Lama ada ketemu. Nah, ini saya sedikit ini mau belajar matematika sebelumnya. Untuk matematika yang saya tampilkan ini sedikit ngeling ke BPFT katanya. Jadi kalau dulu saya ingat waktu mata kuliah media pembelajaran itu kalau tidak masuk itu hyperlink. Dulu pernah saya gunakan juga waktu presentasi di kelas. Nah sekarang kebetulan kita melatih online. Nah saya ngajar di Dharma. Kalau mau belajar ini nanti kita tampilkan di dalam bentuk PDF di anuitas. Itu materi saya anuitas, mohon maaf kalau nggak sesuai ya. Di materi anuitas. Nah ini ada klik biru. Ini saya keluarkan. Tetap saya keluarkan linknya.
anuitas karena di sini mendukung sama materinya. Entah itu dari link mana, yang penting ada materinya kan sudah terdukung karena online. Tapi nanti kalau dicetak ya anuitas. Nah ini saya hanya menggunakan 1 kali pertemuan pertama dengan metode kita menerapkan metode pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pertama langsung kita buat pemantik, pembelajaran berdiferensiasi langsung saya bagi kelompok sesuaikan LKPD-nya, ada beberapa tingkat. Nah, diferensiasi saya gunakan adalah diferensiasi proses. Saya sudah mendefinisikan materinya, kemudian saya profilnya siswa juga saya definisikan berapa persen, berapa persen saya gunakan, termasuk V5-nya juga, dimensinya, elemen dan lain-lain. Ini tidak saya ringkan, baru ke pertemuan pertama. Nah, pada pertemuan pertama saya mengawali pembelajaran, presentasi dan seterusnya. Kemudian saya memberikan kegiatan pembelajaran hari ini apa. Nah, pertama kali saya menggunakan asesmen diagnostik dasar pembagian kelompok. Jadi untuk berdiferensiasi, pertama kali saya diagnostik dulu ini kemampuan atas, tengah atau bawah. Pakai apa? Pakai kuisis seperti yang bisa pakai sebelumnya. Ini jika saya klik maka akan keluar kuisis. Kita modelnya games. Nanti saya harus keluar, saya lihat di lab saya seperti apa, bisa saya lanjutkan, selesai, saya tag langsung. Dan di saat saya memetakan anak-anak, mereka saya setelkan video tentang apa itu benar-benar nama di sini. Tidak ada materi ini seperti apa benar-benar itu. Mereka selesai nonton, saya sudah membagi kelompok. Nah dari situ saya dapat membagi menjadi 3. LKPD 1 itu untuk siswa yang berkemampuan kurang, kemudian LKPD 2 tengah-tengah, 3 yang sudah sangat mandiri. Saya ambil yang nomor 3, ini juga ambil kuisis. Jadi mereka nanti saya ambilkan tab, atau saya ambilkan laptop, atau saya share web materi ini untuk pertama kali berdiferensiasi dengan cara ini. Jika anak yang kurang, saya dampingi penuh. Jika anaknya sedang yang sedikit merasakan juga saya dampingi. Yang anak kemampuan setinggi saya suruh diskusi mandiri. Nah ini materi kuisisnya. Nah materi kuisisnya juga begitu, langsung dapat nilainya. Selesai mereka milih, selesai langsung dapat nilai di saya. Itu kemudian selesai saya kumpulkan hasilnya. Itu ada anak-anak yang nanti mau merasakan hasil diskusi dari kuisis tadi. Oh ini ya hasilnya seperti ini, maka saya akan menyelesaikannya seperti ini cara mengerjakannya. Selesai dari itu semua saya berikan refleksi bersama. Refleksi bersamanya saya buatkan di Canva, kemudian saya masuk ke Google Drive, saya buatkan ke bentuk PDF, saya suruh mereka menyalin sendiri dengan cara meng-convert di iLog PDF itu, saya isikan nama, kelas dan lain-lain seperti ini. Itu kemudian saya simpulkan pembelajaran hari ini seperti apa. Seperti itu. Rencananya masalah pelaksanaan atau tidak keluar. Semua tergantung fasilitas di lembaga masing-masing kan gimana. Terima kasih dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, terima kasih luar biasa. Jadi kuisis YouTube di Google Docs ya Pak. Ya, gitu ya. Memang sebelumnya sudah pernah menggunakan atau baru ini? Untuk kuisis dan YouTube-nya yang dijadikan apa penjelasan dalam satu waktu gitu kan? Oh begitu bagus. Oh bagus. Terima kasih luar biasa. Oh Pak Siki barangkali ada tambahan atau pengulangan. Baik, itu luar biasa ya. Saya akan sedikit ngobrol Tapi yang pertama Pak Sinten dengan Pak Rofi Pak saya ingin di kegiatan inti Pak. Kita inti ya. Bapak Ibu kita belajar ya sama-sama. Di kegiatan inti ini Pak Rofi melakukan asesmen diagnostik, walaupun kan istilahnya pakai asesmen awal ya. Diagnostik itu pelakunya harus ada seorang psikolog ya. Jadi diserahkan dari istilahnya asesmen awal ya.
Asesmen awal dilakukan pada kegiatan inti dengan adanya pandangan instrumen kuisis. Saya yakin bisa. Cepat kan? Mungkin hanya butuh waktu 5 menit selesai. Misalkan begitu ya. Tapi ada satu palingan otomatis nanti akan bisa mengelompokkan tadi, berdasarkan hasil kuisis yang dikerjakan oleh sahabat jenengan. Padahal kan punya tujuan untuk memetakan. Jadi kan nanti kan ada ya, memetakan mana kelompok, memetakan yang mana kelompok sedang, level tengah, level tinggi. Nah, itu pada dengan lakukan apa di kegiatan ini. Nah, pertanyaan saya, apakah tidak sebaiknya misalnya kuisis ini pada dengan berikan tidak waktu kegiatan tinggi? Coba, ya. Coba kalau saya cara bayangkan lagi ya, pada kegiatan tinggi setelah bekerja kuisis kemudian saya baru mengelola, butuh waktu nggak? Butuh waktu. Siapa saja yang katakanlah apa namanya kelompok rendah, siapa saja kelompok sedang, siapa saja kelompok tinggi, itu butuh waktu kali 1 menit misalnya. Lah, yang menjadi masalah itu ternyata hasilnya tidak 3, ya, hanya 2. Yang kelompok sedang 4, sisanya kelompok rendah semuanya. Ya Pak, atau misalkan yang 1 itu anak kelompok tinggi, 3 sedang, yang lainnya kelompok rendah misalkan. Nah, 2 contoh ini kan membutuhkan pola pikir ya, strateginya berbeda, gitu loh menurut saya. Sehingga seorang guru betul-betul waktu tidak untuk mengambil satu sikap yang tepat. Iya kan? Jadi pertanyaannya kira-kira baik mana asesmen awal dilakukan pada kegiatan ini dengan jauh sebelumnya. Ini kan sebuah instrumen. Ini dipisahkan kapan saja. Panjangan ada kelompok berbeda dengan coba kata ini untuk masuk pada pembelajaran. Matanya apa tadi Pak? Bunga masmur. Nah, bunga masmur coba kita kerjakan. Ya, bisa dikerjakan di rumah dan bermain, silakan kerjakan. Dan data itu sudah masuk pada panjenengan, ya, sehingga panjenengan punya waktu lebih banyak untuk menganalisa. Menganalisa itu hasilnya untuk memetakan. Tapi panjenengan punya waktu banyak, miliki waktu. Ya, sehingga apapun hasilnya, panjenengan berkesempatan untuk memikirkan, ya, bagaimana yang terbaik untuk saya lakukan untuk anak-anak saya. Demikian bukan saya berikan apa yang sedang, saya berikan apa yang tinggi, sudah panjenengan persiapkan. Walaupun itu sudah, tapi kalau agak jauh itu juga. Dan tadi saya mendengar Pak Rocky menggunakan metode diferensiasi. Mohon maaf saya, diferensiasi itu bukan metode pembelajaran. Gitu. Saya lihat, jadi model pembelajaran itu tidak ada yang namanya diferensiasi dalam PBCR itu. Ya kan, itu apapun jenis metodenya, apapun jenis modelnya, akan Bapak Ibu lihat dari sintaksnya. Punya sintaks sendiri-sendiri yang menjadi ciri khasnya. Nah, diferensiasinya itu gimana? Diferensiasi itu tampak pada semangat guru itu untuk membantu siswa. Dengan apa tadi? Dengan diferensiasi proses. Itu diferensiasi. Tidak usah disebutkan ini pembelajaran dengan model diferensiasi. Sudah tak disebutkan. Diferensiasi itu adalah upaya-upaya yang dilakukan guru yang dianggap paling rasional, yang digunakan membantu guru mencapai tujuan pembelajaran. Contoh tadi itu Pak, sederhana begitu. Jadi kalau panjenengan akan membantu anak dengan diferensiasi proses, silakan dilakukan. Karena apa tadi itu? Ya, tadi asesmen awal dilakukan sebelum kita masuk di pembelajaran selanjutnya.
Contohnya Pak Bunda, oh anak saya 32, masuk level tinggi hanya 2, masuk level sedang hanya 4, 6 orang. Berarti saya 26 anak sih nggak bisa 12. Berarti apa Pak? Saya tidak boleh langsung masuk di rumah saya. Karena apa? 26 anak belum siap masuk di sini. Maka saya ada upaya. Banyak di antaranya apa? Sebelum panelnya masuk di jam pelajaran dengan dikumpulkan, ada pembelajaran tambahan, diberi konsep-konsep yang awalnya bagaimana. Ini diferensiasi. Dalam bentuk apa? Upaya guru untuk membantu anak mencapai tujuan. Ada 3 yaitu diferensiasi proses, diferensiasi program, dan sebagainya. Jadi saya hanya mengingatkan saja, Ibu ya. Jadi tolong dirasuk. Kalau memang asesmen awal itu masih bisa dilaksanakan jauh sebelum masuk di materi yang baru itu, hindari saat masuk baru asesmen Pak. Walaupun dengan luar biasa, akan jauh lebih baik kalau kita akan jauh sebelumnya. Karena seluar biasa pun kita, setegas apapun kita, tetap butuh waktu. Dan akan lebih baik kalau didengarkan di hari-hari sebelum. Karena belajar otomatis ini kan misalkan, oh ini aku ada yang butuh tadi ketika saya bawa ke ruang laptop, ruang komputer ya, katakan tadi saya baru. Pada saat itu apakah dijamin ruangnya kosong? Apakah saat itu komputernya dijamin bisa digunakan? Betul juga enggak? Iya kan? Jadi ada banyak hal faktor yang mengaruhi kebenaran. Tapi kalau jauh hari saya butuh anak yang pintar mau ke sana. Pastinya dalam waktu apa? Mengecek Pak. Oh saya bisa pakai laptop ini, di ruang ini, dinyatakan oh bisa. Ada tulisan rekomendasi Bapak Ibu, saya ya dan saya pakai ini. Banyak hal. Jadi yang bisa dilakukan lebih baik bila memang asesmen itu bahkan lebih. Ya. Jadi karena memang saya itu apa ya, jadi artinya kompetensi saya di situ. Kalau diri luar biasa itu diberikan. Padahal jauh lebih pintar daripada saya. Tapi kalau mengajar saya tidak. Boleh buat dari Pak. Jadi saya kira tadi itu aja ya. Jadi diferensiasi itu bukan model pembelajaran. Keliru sekali kalau ada yang bilang bukan model pembelajaran diferensiasi itu. Nah, cuma juga saya melihat ada yang memberikan presentasi itu ada pembelajaran utuh dalam bentuk pembelajaran sosial emosional. Padahal pembelajaran emosional itu adalah pembelajaran yang diintegrasikan ke dalam pembelajaran umum. Dan dengan membuat pembelajaran dengan kelompok. Dan kelompoknya itu sudah KSD. Maksudnya apa? Saat anak-anak itu berdiskusi, berkolaborasi, panjenengan sempatkan untuk mengukur di mana yang saya akan gotong-royong, bagaimana yang tentang pengenalan diri, bagaimana pengelolaan diri, bagaimana membangun komunikasi, bagaimana dalam menjalankan KS. Jadi integrasikan dalam pembelajaran. Tidak ada pembelajaran murni langsung KS itu. Saya masuk. Nah, satu pembelajaran yang 100% mendekati KS ini apa Pak Ibu? Silakan. Apa Pak? Ada yang tahu? KSD di sekolah yang murni KSD itu P5. Ya, P5 itu KSD. Jangan lupa bahwa dalam P5 itu apa yang ditujukan? Dalam P5 yang ditujukan apa? Nilai-nilai sosial dan emosi. Tujuannya apa dalam P5 itu basicnya apa? Kalau terang bulan dalam tuntutan pembelajaran paling mesti bukan CP kan, sahabat pembelajaran P5. Lalu membuat mobil proses, tujuan proses itu apa? Mengambil di mana? Mengambil di dimensi profil pembelajaran Pancasila. Gitu?
Nah, dia masih berpancasila. Di sana 6 beriman bertakwa berakhlak mulia. Berakhlak mulia di sana ada buahnya berakhlak mulia pada diri sendiri. Itu berarti kalau pada SE apa Pak? Ada 5 kan kompetensi apa saja yang pertama? Kemampuan mengenal diri sendiri, kesadaran diri, kemudian pengelolaan diri. Itu persis kalau jangan lihat penelitiannya lebih rinci bisa pada dimensi profil bahasa persis. Langkah-langkahnya mulai dari pengenalan, ya, kemudian aktualisasi, aksi dan seterusnya itu luar biasa. Semuanya untuk pengenalan karakternya. Yang tidak dilakukan kapan-kapan saja untuk materi lain ini nanti kita waktu diri sebenarnya. Tapi sekedar nambahin saja, ya. Jadi harus kembali lagi harus proporsional. Ya, jadi inti dari bagaimana komponen itu ada, bagaimana perilakunya, perilakunya harus ada. Ya, IT penting, tapi itu tidak penting. Atau sebetulnya, ya. Tepuk tangan dulu, masih luar biasa. Tak kenal dulu, kamu terima kasih. Baik, Bapak Ibu, tadi sudah ada 2 penyanyi dari kelompok ya. Jadi sekarang jam sudah menunjukkan 2:30. Kalau berdasarkan rundown, kita itu ada 1 lagi yaitu tentang Canva. Tapi saya rasa kok kayaknya sudah bisa selesai. Ini pemain gitu, pemain Canva maksudnya ya Pak. Baik, ini sedikit Bapak Ibu. Jadi tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Sigit bahwa kita ada diagnostik itu sekarang berarti dengan kemampuan awal itu dia yang kesehatan belajar siswa itu ya Pak. Dan ketika kita membuat itu dalam bentuk Google Workspace for Education Bapak Ibu untuk menghasilkan sebuah hasil, ini cuma contoh dasar ya, karena ini cuma ada 10 pertanyaan. Di 10 pertanyaan ini nanti langsung menghasilkan bukti bentuk gaya belajar kalau di sini Pak, karena hanya untuk apa ya, untuk bermain saja istilahnya, untuk relaksasi gitu ya Bapak Ibu. Jadi di sini ini dibuatnya dengan Google semuanya Bu. Jadi yang pertama kita membuat soalnya dalam bentuk Google Form, kemudian disediakan juga dalam bentuk Google Docs. Nah ini coba saya bukakan terlebih dahulu. Contohnya soal-soalnya seperti ini. Ketika saya belajar sesuatu yang baru, saya lebih suka dan lain sebagainya. Nah ini dimasukkan ke dalam tadi Google Form-nya. Jadilah Google Form yang seperti ini. Jadi kita akan dialihkan kepada Google Form untuk diisi. Nah biasanya Bapak Ibu setelah mengisi itu kan dapat, kita bisa tahu Google Sheet-nya ya. Apa sih namanya? Buat spreadsheet-nya. Ya, buat spreadsheet-nya untuk mengetahui jawaban anak-anak. Masalahnya ketika sudah tahu jawaban anak-anak, terus hitungnya di mana ini? Jawaban A artinya apa? Jawaban B artinya apa? Atau Bapak Ibu tulis lagi? Jawaban A ada 8, hitung lagi, pakai satunya kalkulator, satunya di sini lagi. Apakah seperti itu? Apakah pernah mengalami hal yang seperti itu? Jadi sudah buat Google Form, setelah itu menganalisanya bingung. Karena jawaban anak-anak kan panjang, mungkin ini jawabannya masih agak pendek, karena cuma 10. Kalau kita bikin gaya belajarnya agak banyak, bagaimana caranya kita tahu hasil jawaban anak-anak ini menunjukkan bahwa mereka adalah gaya belajar misalnya estetik, kemudian visual, kemudian auditori. Tapi dengan catatan ya, ini pakai tanda bintang dan sangat bold sekali bahwa penentuan gaya belajar ini bukan berarti kita hanya fokus terhadap bagaimana cara mereka belajar, tapi bagaimana kita memenuhi seluruh gaya belajar ini. Gitu ya, yang kita harus paham terlebih dahulu ya. Jadi kita nggak bisa kalau misalnya ternyata di kelas kita itu hasilnya dinestetik semua, tapi aku cuma punya PPT Bu, saya nggak pernah bikin yang namanya project itu, nggak pernah. Saya tetap harus PPT aja. Itu berarti beliau belum memodifikasi pembelajarannya sesuai dengan kebutuhan belajarnya siswa. Begitu ya. Nah, di sini coba saya gambarkan dalam bentuk ini ya Bu ya. Dalam bentuk hasil ini Google Sheet didapatkan dari kuesioner data siswa. Nah,
begini, nih hasilnya seperti ini, nama lengkap siapa, gaya belajar apa, dan sebagainya. Kemudian ini rekapnya, hasil form responnya seperti ini, nama lengkap siapa, ketika saya ini dia jawabnya B, C, C, dan sebagainya. Ini, nah di sini. Nah ini namanya kita pakai ekstensi lagi Bu. Di sini kebetulan masih dikunci hanya lihat. Jadi di sini ada ekstensi, itu namanya auto chart. Di auto chart itu nanti ketika di play maka mereka loading dan hasilnya akan menjadi PDF yang kita inginkan, kita rumuskan. Dirumuskannya gimana? Kebetulan ini dirumusnya itu ada di bentuk Google Slide. Nah di sini Bu, ada rumus di sini. Ini isinya rumus. Jadi kalau nanti visual hasilnya apa, rumusnya begini, auditori hasilnya apa, kinesetik hasilnya apa. Nanti kalau mau ya bagikan. Terus dialihkan. Sekarang coba Bapak Ibu coba ya. Bapak Ibu coba untuk mengerjakan kuesioner ini. Nama alamat SID-nya ini. Coba dibuka di Chrome, kemudian baru di situ ada s.id. S.id garis kiri tanpa spasi ya Bu, gaya B. S.id garis miring ke kiri, kemudian langsung pakai huruf besar gaya B. Apakah sudah masuk ke Google Form? Nah, ini coba dengan isi 1 sampai 10. Nanti kita coba lihat hasil belajarnya. Gaya B tanpa spasi. S.id kecil, garis miring, gaya B-nya pakai besar. Jadi di sini langsung keluar tes gaya belajarnya, kemudian saya buka. Hasil tes Ibu kinestetik 100%. Dan langsung. Jadi hasilnya sudah langsung diketahui Bu. Dan itu dirumusnya pada apa? Oh, hubungkan antara Google Docs, Form, Butterfly, coba jadi PDF pakai AutoCAD. Kalau masih mau kirim lagi pakai email sama PDF pakai AutoCAD Run, itu juga langsung listriknya dikasih rumus. Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan di sini bukan karena saya dulu dijelaskan, tetapi saya juga otodidak. Sama seperti yang tadi disampaikan dengan dulu yang di sini sama, cuma ada dasarnya, yaitu dasarnya pemikiran bahwa kayak ini bisa nih, disambung-sambung gitu. Dan dengan nanti coba buka YouTube membuat hasil tes gaya belajar otomatis. Kalau buat keduanya itu satu. Yang kedua, itu juga mau mengotomatisasikan bukti PDF hasil pendaftaran anak-anak. Itu juga ada. Bukti daftar PPDB otomatis itu juga bisa. Jadi saya di sekolah kami tapi belum menggunakan aplikasi PPDB. Aplikasi PPDB yang kami gunakan itu murni menggunakan Google Form yang saya integrasikan dengan Google yang lain sampai akhirnya mereka menerima bukti pendaftaran itu buktinya adalah bentuk PDF yang mereka bisa cetak sendiri. Ada yang bisa diambil lewat WA, ada yang bisa diambil lewat email. Jadi kami tidak menggunakan PPDB email yang PPDB aplikasi yang kayak website itu belum. Kami tidak menggunakan itu karena satu dengannya. Jadi karena itu butuh biaya juga ya Bapak Ibu. Jadi akhirnya kita yang di sekolah ini sebagai panitia itu mencoba bagaimana sih anak-anak itu bisa dapat otomatis. Itu bisa Bu, cari aja di Google ada caranya. Dan bisa dipelajari. Kalau Bapak Ibu mau dicoba buat satu hari itu full, mungkin anak-anak sama suaminya ngungsi dulu, atau mungkin yang bapak-bapak istri sama anak-anaknya ngungsi dulu. Karena itu butuh benar-benar kita kayak konsentrasi terus di pause. Kita coba coba. Jadi itu step by stepnya di YouTube asalkan dapat link YouTube yang sesuai ya, maksudnya penjelasannya baik gitu. Itu bisa dicoba. Jadi bisa digunakan Google website, Google Workspace for Education ini tidak hanya untuk pembelajaran seperti membuat perangkat, tetapi juga untuk administratif lainnya, untuk membantu Bapak Ibu sekalian. Dan mereka juga bisa versi offline.
Kemudian mereka juga bisa, kalau dengan salah ngetik itu tidak usah kontrol Z berkali-kali. Atau dengan takut, misalnya Google-nya belum disimpan karena listriknya mati, tidak perlu, karena mereka tersimpan secara otomatis. Di sini ada tulisan otomatis simpan Bu, coba saya ketik. Dia otomatis simpan. Jadi setiap kata yang saya ketik dia akan otomatis tersimpan. Kalau kita salah, juga kontrol Z seperti biasa. Tapi kalau salahnya banyak, ini loh, proyeknya sama anak-anak ini Bu, kalau misalnya itu dibagikan filenya, nanti kerjaan saya itu, atau karena kita mengerjakan secara bersama-sama kolaborasi, nanti kalau misalnya yang edit salah, ternyata kita itu yang benar jawaban kita, atau mereka tulisnya itu tidak sesuai tempatnya, mengembalikan seperti semula, bagaimana caranya? Kita punya gambar jam ini historical, bukan historical balancing. History versi ini kita bisa mengembalikan ke titik mana kita terakhir mengerjakan, langsung mengembalikan. Bu, jadi kan kemarin saya bikin buku, aku nggak bisa kembalikan seperti semula. Ini misalnya kita kolaborasi bikinnya bersama-sama gitu. Kembalikan seperti awal gitu. Juga ini bisa akses deh. Biasanya kan ada gitu. Tapi history versi sebelumnya udah nggak ada. Nah kalau di Google Docs ini, Google Docs, slide semuanya itu pasti ada history versi. Kita bisa kembalikan bahkan ke titik ini 2 Februari. Yang tidak bisa dikembalikan adalah ketika dihapus dan sudah lewat 1 bulan. Jika itu baru dihapus dalam rentang waktu 1 bulan, kita bisa memulihkan datanya. Tempat pemulihan datanya nanti ada di Drive. Dengan dari YouTube cara memulihkan Drive atau file yang dihapus itu juga ada. Jadi dia nggak permanennya 1 bulan ya. Jadi kan dikasih tempo waktu 1 bulan. Website anak-anak sudah bikin, nggak sengaja penghapus, itu dikembalikan lagi bisa. Begitu cukup untuk Google Workspace-nya, Bapak Ibu? Cukup ya. Nanti Bapak Ibu saya minta tolong mungkin untuk berbagi praktik baiknya, bisa melalui Moodle, bisa melalui pembelajaran secara langsung dengan Bapak Ibu guru yang di sekolahnya secara praktikal, karena kalau tanpa penjelasan dari Bapak Ibu semuanya hanya instruksi saja, mungkin Bapak Ibu guru yang lainnya kebingungan gitu ya. Jadi pembelajaran bisa. Baik, bisa kita lanjutkan ke kantor. Silakan dibuka kantornya. Pak Ibu bisa mengembangkannya sendiri di rumah, jadi kita tidak perlu praktek hari ini. Untuk sesi ini sampai kurang lebih 20 menit ke depan bisa melihat saja perkembangan yang ada di layar begitu ya. Kalau misalnya mau sambil klik-klik, oh gimana sih yang dimaksud sama Bu Iris tadi tempatnya, boleh silahkan, tapi tidak praktek pada hari ini juga. Begitu? Sepakat kita? Baik ya, bisa kita mulai. Baik, untuk yang pertama yaitu ketika kita membuat LKPD. Baik, LKPD ini dibuat dari sebuah kertas kosong. Jadi dibuat pertama kali itu adalah saya masuk ke dalam berandanya Canva, kemudian membuat yang pertama adalah mengetik LKPD di sini. LKPD, mencari LKPD itu. Ini ada LKPD. Nah, ini langsung dicari LKPD. Di sini sudah banyak contoh bagian depan LKPD yang paling banyak untuk SD SMP, SD SMP, SMA, SMK. Kalau ini yang tadi cari informatika, coding itu nggak ada Bu ya. Tidak ada, kita tidak menemukan itu di dalam sini. Termasuk begitu juga dengan pelajaran saya komputer akuntansi, accurate, manual, pajak, semuanya nggak ada. Jadi akhirnya kita harus memang membuat dari awal. Cuman pada saat kemarin saya menggunakan bagian depannya seperti ini. Tapi bagian depan ini Bu, ini nggak ada ininya. Menurut di mata saya, karena mungkin terlalu visual gimana, kayak
bagus gitu. Nah, jadi saya kasih begini. Jadi dia tahu nggak langsung ada. Nyarinya di mana? Ini kan nggak ada. Carinya di bagian elemen. Terus di sini cari aja spiral. Ibu tahu kan gilid spiral? Nah, ya udah ini tinggal di grafis. Nah, banyak. Tinggal kita taruh. Nah, udah masuk. Nah, biar kayak buku. Ini buat tampilan saja ya. Sudah, setelah itu kita kasih judulnya apa dan lain sebagainya. Sudah cantik depannya, kemudian kita klik tambahkan ya untuk halaman berikutnya. Nah di sini, di bagian sini, ini benar-benar murni kita kayak membayangkan taruh apa ya. Seperti tadi di ibu yang presentasi pertama tadi kan juga membayangkan, oh ya harus ada video pembelajarannya, itu wajib ya Bu. Untuk semua media atau bahan ajar itu terlebih dahulu harus dijelaskan minimal harus ada CV tujuan pembelajaran dan petunjuk penggunaan dari media tersebut atau bahan ajar tersebut itu harus ada. Nah itu komponennya. Kemudian ini kita jelaskan di sini. Nah sini kan ya, ini tujuan pembelajarannya petunjuk kegiatan, siapkan gadget, scan barcode berikut. Dan ini coba dengan scan, kelihatan nggak? Gambar ini nggak kelihatan ya? Bu kelihatan nggak? Saya sudah berusaha membesarkannya. Bisakah ini di scan? Barangkali masuk nggak? Masuk nggak? Atau kecilkan lagi? Kelihatan? Bisa? Terpotong? Sebentar. Ini ya, ini masih bisa Pak barcode-nya? Bisa Pak. Barcode ini saya masukkan ke dalam LKPD. Padahal di dalamnya itu adalah artikel yang harus dianalisa oleh anak-anak. Bisa? Oh, bisa. Masuk ke artikel apa Bu? Ya masuk ke Kementerian Keuangan Dirjen Pajak ya studi kasus pemungutan pajak. Jadi kita di dalam LKPD itu bisa menaruh beberapa gambar seperti ini tanpa LKPD kita begitu terlalu panjang. Jadi dijelaskan Ibu Raisa, oke, penyanyi saya ingat. Baik, Ibu Raisa harus punya aku di sini Bu. Dan Ibu Raisa di Ibu Raisa tadi tuh ada kayak ini klik di sini nanti atau barcode gitu ya untuk biar lebih paham. Jadi itu untuk mempersingkat LKPD kita biar tak banyak. Nah, tapi anak-anak itu bisa mengaksesnya dengan mudah. Jadi di dalam LKPD dibuat seringkas tapi sejelas mungkin. Ya, seperti yang tadi disampaikan, anak-anak itu kalau isinya tulisan itu Bapak Ibu bayangkan, mereka saya kirim tugas LKPD bentuknya artikel yang sekarang Bapak Ibu buka, tidak dibaca kayaknya. Kalau awalnya begitu, kalau awalnya sudah kayak gini, sudah kita tinggal bagi kelompok, terus anak-anak sudah menganalisa. Tapi semua sudah berusaha untuk mengakses dan di kelompok melihat paling nggak judulnya sudah terbaca dengan jelas oleh mereka. Nah, di sini instruksinya untuk di LKPD ini adalah untuk membuat melakukan analisa tentang barang atau jasa kalau misalnya dia pakai sistem SIP atau P gitu ya. Kita jelaskan di sini petunjuknya. Apa pertanyaannya? Bagaimana kewajibannya? Misalnya begitu.
Terus sudah, kita sekarang akan ke berikutnya. Di halaman berikutnya adalah kita membentuk hasil analisanya. Untuk mereka tulis, berarti ini ada halamannya. Untuk apa kita tetap menyediakan ini? Di sini karena versinya adalah untuk literasi. Setelah mereka membaca, baru mereka harus menulis. Jadi di LKPD ini saya masukkan item literasi. Jadi di situ kemudian mereka membaca, menulis. Setelah hasil analisisnya selesai, kita baru ke tahap berikutnya, yaitu menghitung. Dihitung ini ada bagaimana menghitung PPH 22 sesuai dengan materi yang tadi. Kemudian dilanjutkan sampai dengan yang terakhir adalah puzzle board. Nah ini puzzle board itu adalah crossword gitu loh Bu. Jadi crosswordnya saya tidak tampilkan di LKPD ini, tapi dalam bentuk barcode itu boleh. Berarti bahan ajar ini bentuknya adalah bukan kerja peserta didik, tapi terintegrasi dengan beberapa aplikasi yang lainnya, misalnya gitu. Jadi tidak dalam satu bentuk di situ tok kerjaannya enggak. Kalau Bu, saya sudah punya LKPD, tapi semuanya di situ yang kerjakan kayak gini. Tadi itu ada soal mengerjakan yang apa-apa, tapi nanti dibentuk dalam bentuk apa. Biasanya kalau dibuat dalam bentuk apa, harus dengan banyak kalimat tulisannya itu nanti apa ya kurang engaging, kurang apa ya kayak gitu. Jadi nanti misalnya dengan ini bisa pakai di barcode. Kalau di Google Docs, link Google Docs-nya di barcode kan, masuk aja cari di Google barcode, link ke barcode dan bisa seperti itu. Itu selesai. Kemudian yang terakhir kita buat halaman penutup. Nah ini halaman penutup, kita kasih kalimat motivasi gitu ya untuk di halaman penutupnya, untuk memotivasi anak-anak. Begitu juga kalau buatnya dalam bentuk video, kalau bisa video penutupnya itu nggak langsung udah ayo kita kerjakan gitu, tapi ada kalimat motivasi atau ya penyemangat buat mereka ibarat aja. Kemudian yang terakhir adalah ini adalah set elemen Canva. Di set elemen Canva ini ini kan tadi sudah saya kirim juga ya di materi DWFG, jadi nanti bisa dengan coba. Dan kode-kode set elemen Canva yang saya taruh di sini biasanya font atau ini masih font ya, yang menarik gitu. Biasanya dia bisa cari di TikTok dan mencari di situ tuh banyak banget gini. Set elemen Canva apa? Kadang-kadang kita sering tuh buatkan misalnya animasi atau apa, kalau nyari di sini elemen enggak. Nah, nyarinya pakai set ini Bu. Misalnya di sini kan ada set MA, nah ini di copy. Jadi tulis di bagian elemen sini, terus di Ctrl V dengan enter. Nah, keluar. Ini saya kasih beberapa contekan untuk set elemennya, jadi jangan nggak usah dari kata kunci. Animasi berdimensi yang lucu, seperti itu. Kadang kan bingung di sini kalau nyarinya cuma animasi gitu, keluarnya kok random, terus dia nggak satu jenis tuh, ya kan jadi satu jenis gitu. Kalau yang di sini ini udah pengelompokan, ini berdasarkan yang pembuat atau apa namanya kalau di Canva itu kreatornya sudah sesuai dengan kreatornya. Jadi di sini di elemen kita bunyikan, kemudian enter. Ini yang elemen Canva, ini yang form. Misalnya, nah biasanya kan kalau buat komik ya begitu, kalau bisa komik strip itu kan orangnya sama ya, cowoknya sama cewek itu kan jenisnya sama. Kadang itu kan kalau nggak paham desain, akhirnya di komiknya ada cowok, ada cewek, terus ya walaupun yang lainnya itu oyu, yang satunya pakai kartun gitu kan nggak nyambung. Dan yang seperti itu nanti tolong diperhatikan juga ke anak-anak. Nah misalnya ini yang font. Nah, bisa jadi font-font yang seperti ini buat judul. Misalnya mau membuat modul ajar P5 itu anak-anak harus bikin resep gitu, cookies. Nah, judul cookies kalau cuma cookies gitu aja kan kurang menarik. Misalnya nanti di poster makanlah, kurangilah gula. Misalnya gitu kayak itu cookies, icon cookies atau gula ini bisa ambil dari bentuk ini. Gitu. Ini di sini saya kasih, nanti Bapak Ibu silakan buka aja, langsung digunakan saja untuk membuat bahan
belajar yang lebih. Nah ini misalnya membuat, nah ini satu jenis nih. Oh. Baik. Kemudian apalagi yang ada di Canva, Bu? Di Canva itu kita punya namanya media AI atau yang biasanya di bawah sini. Kalau lagi buka Canva ya Bu, di sini ada aplikasi plus ini, terus ada yang didukung oleh AI. Yang didukung oleh AI ini diantaranya adalah DID Presenter. Ini dia digunakan bisa ngomong, tapi kebetulan kredit saya sudah habis, jadi di sini nggak bisa membuat ulang dari awal. Tapi saya punya, tenang saja, saya punya. Sebentar. Ini adalah penjelasan workshop untuk the power of digital education pada saat itu ketika ini dia ibu ini bisa ngomong gitu. Nanti kalau dicoba the ID itu dengan bisa masukkan file fotonya. Kemarin sepertinya gimana ya saya kurang jelaskan. Nah ini orangnya akan berbicara sesuai apa yang kita ketik. Gitu. Itu pakainya namanya the ID. Nah itu tadi adanya. Apakah itu boleh dijadikan satu dalam bahan ajar? Boleh. Boleh apa saja boleh digunakan. Kemudian kita mulai di workshop ini ya. Hazy tadi yang sudah dijelaskan itu flipbook otomatis. Jadi ketika ini diklik, saya bingung kalau pakai ini. Yang kecil kan boleh ya? Oke. Nah, ini adalah buatan anak-anak Bu. Ini adalah buku tahunan yang dibuat oleh murid saya OSIS waktu itu, buku kakak tingkatnya yang mau lulus. Jadi, tapi hasil tulisannya adalah hasil tulisan mereka dari kelas 12, tapi dibentuk dalam bentuk Canva dan akhirnya jadi apa ini namanya buku album kenangan ya? Apa namanya kalau album kenangan itu? Ya. Seperti ini. Ini buatnya di Canva juga. Nah, ini juga bisa menjadi LKPD dengan LKPD apa namanya? Mungkin yang bentuknya cerita seperti bahasa Indonesia. Ada banyak jenis cerita. Nah, Bu, gimana sih caranya menulis? Kita punya cerita tentang kalimat narasi gitu, atau kalimat persuasif gitu. Terus kita memasukkan ke dalam Canva. Tapi itu bentuknya kan cuma dokumen gitu. Jadi kan bisa pakai Canva itu dengan mengganti kata letak, membuat kata letak yang seperti tampilan di majalah atau koran. Nah, itu semua itu bagian dari kreativitas. Jadi dicoba-coba gitu. Oh, saya tuh mau buat kayak gini, ya baiknya gimana biar menarik perhatian anak-anak. Jadi ini pun di pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris misalnya dia tentang bacaan yang sangat banyak sekali, itu bisa dijadikan LKPD juga. Kemudian baru penugasan di halaman berikutnya. Boleh seperti itu. Jadi LKPD isinya bukan hanya soal saja, tapi juga bisa tentang bacaan-bacaan yang memang harus dibaca oleh anak-anak. Nah, ini nanti bisa ada lagunya Bu. Kalau kedengaran itu ada lagunya.
Baik, ini sampai sini yang mana yang ditanyakan? Di sini ada kan jurusan multimedia, Pak. Multimedia yang ini ya kayak apa ya kalau di SMK gitu loh. Kalau bisa membuat lagu kamera kayak apa sih yang setting gitu ada jadi DKP, siapa ada kan yang hadir hari ini mungkin guru DKP-nya. Oh iya guru DKP-nya. Biasanya komunikasi visual ya Bu ya. Ya benar ya. Ada anak-anak punya Pak tugas untuk membuat film atau membuat cerita pendek gitu ada nggak? Oh iklan produk ada. Biasanya buat pakai apa Pak? Oh iya, kemudian kan ada lagu yang dijadikan soundtracknya mereka. Nah, itu buatnya pakai apa Bu? Ambil dari lagu yang sudah ada atau membuat dari awal? Saya kasih caranya ya Bu, kalau buat dari awal, tapi itu ada nanti linknya. Saya ada ini ya, bersemangat. Itu tapi ini ada di dalam LKPD Bu sebagai instruksi bahwa buatlah soundtrack tugas kalian atau film kalian menggunakan web ini misalnya gitu ya. Itu namanya suno.com. Kita masuk ya. Sekarang mari kita buat lagu. Jadi kita belum selesai nih. Ayo hari ini kita buat di suno.com. Di suno.com ini pasti yang pertama di mana-mana itu pasti disuruh login, bener ya, harus sign in terlebih dahulu. Di sini pun demikian, jadi Bapak Ibu harus login terlebih dahulu. Login seperti biasa, jadi bisa menggunakan akun Gmail, tidak harus akun belajar ID Bu. Kalau yang ini tidak harus belajar ID, jadi siapapun bisa menggunakan. Nanti di situ kalau sudah masuk di sini. Mungkin ini bisa agak saya cepat. Ketika sudah masuk di suno.com, kita langsung klik yang create ini, kita klik, kemudian kita masukkan lirik yang kita inginkan. Misalnya, ini adalah film dokumenter akuntansi. Ada nggak ya? Kok males banget ya? Kok nggak menyenangkan ya? Bentar, apa ya? Film dokumenter. Baik, kita buat ceritanya seperti begini. Membuat film dokumenter anak yang sedang dibully. Dan begitu bahwa kita harus stop bullying. Membuat soundtracknya. Kita harus membuat lirik Bu. Anggaplah saya seorang sastrawan ya, ada bukan. Jadi ini hari ini saya lalui meski biru, meski berwarna biru. Biasanya warna biru itu identik dengan haru ya. Yang meski berwarna biru tetap memiliki dengan pelangi. Aku tahu aku tak sama, tapi aku juga tak ingin dibedakan. Ini pura-puranya saya nyanyi. Itu yang sudah buka suno.com bisa sambil membuat lirik gitu ya. Tapi aku juga tak ingin dibedakan. Karena aku, kamu, dan mereka selalu tak ingin dibedakan. Sudah ya? Ini kalau biasa Dewa ya. Nah, terus kita tinggal tentukan saja style of musicnya. Jadi di sini Ibu harus klik custom, ini harus diganti ke custom dulu ya Bu, biar nggak dibuatkan otomatis. Jadi kemudian setelah itu ketik liriknya, kemudian pengen lagunya apa bentuknya. Bentuknya misalnya pop, rock, alternatif. Oke, kita kasih judul soundtrack bullying. Baik, setelah sudah, kemudian kita klik create. Nah, dia membuat otomatis Bu di sini.
membuat ini itu nanti Bu bisa masukkan ke dalam satu tugasan yang ada di LKPD atau di bahan ajaran kita. Jadi dia lebih variatif. Nah ini sudah ada tes bisa ya.